Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Jumat 3 Maret 2023. Sebelum kita masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih atas pagi ini Tuhan, diberi umur panjang Tuhan, biarlah kami mau membaca firman-Mu, dan Engkau memberi kami pengetahuan untuk mengerti arti firman yang akan kami baca dalam Alkitab ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan terdapat pada Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Kejadian 4 ayat 1. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah jangan mau dikalahkan amarahmu. Kemarahan yang tidak terkendali pada akhirnya akan membawa penyesalan. Banyak hal dapat memicu seorang menjadikannya marah. Pengendali diri itu sangat penting. Tanpa pengendalian diri, kemarahan dapat menimbulkan masalah lebih rumit. Karena ketika kita marah, selalu ada godaan untuk melakukan kejahatan melalui pelampiasan amarah. Kain dan Habel adalah dua saudara yang awalnya memiliki hubungan yang baik. Kain mengikuti jejak ayahnya sebagai petani, sementara Habel merupakan pencetus kehidupan beternak. Pekerjaan yang mereka tekuni memberikan hasil yang baik, lalu masing-masing mempersembahkan hasil dari pekerjaan mereka. Namun, yang membedakannya adalah motivasi memberikan persembahan. Tuhan berkenan kepada Habel, sementara Kain tidak diindahkannya. Karena Tuhan mengetahui motivasinya. Kain menjadi marah, dosa sedang mengintimidasi dirinya, dan Tuhan memperingati supaya ia mengendalikannya. Akan tetapi ia tidak mengikuti petunjuk Tuhan. Kain mengikuti kehendak hatinya yang dikendalikan iblis dan melampiaskannya dengan membunuh adik kandungnya. Tuhan menghukumnya, tetapi bukannya bertobat, malah mengeluh atas hukuman tersebut. Ia terbuang dari hadapan Tuhan. Walau demikian, Tuhan tetap peduli padanya. Begitu bahayanya efek yang ditimbulkan dari amarah. Firman Tuhan menasihatkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26. Amarah yang tidak terkendali dan dibiarkan berlarut-larut akan mengganggu dan merusak hubungan dengan sesama, terlebih relasi dengan Tuhan. Karena itu, kendalikanlah amarahmu sebelum amarah itu membuat kita menyesal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, terima kasih atas segala firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.